Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Abdi Kos baru saja menonton film Hukum. Dan ya, film ini bagus banget. Menceritakan kisah Om Bauman, penulis yang dihantui rasa bersalah yang terjebak di hotel angker di Irlandia setelah menabur abu kedua orang tuanya melalui teror mencekam di dalam bangunan gotik dan labirin di bawah tanah. Om harus menghadapi trauma masa lalunya untuk mencapai penebusan. Berikut teori detail dari film Hukum 2026. Check out, check it bro. Pertama, alur singkat film Hukum. Cerita dimulai dari Om Bauman, seorang penulis novel realitas yang hidup dalam bayang-bayang depresi berat setelah mengalami penampakan misterius yang mirip mendiang ibunya. Dia memutuskan pergi ke Irlandia untuk menaburkan abu jenazah kedua orang tuanya di sebuah pohon bersejarah di wilayah Redwood, tempat kedua orang tuanya dulu berbulan madu. Om kemudian menginap di The Bilberry Wood Hotel. Di sana pemilik hotel bernama Cobb sering menakuti warga dengan mitos lokal tentang sosok penyihir hutan yang suka menyeret orang berhati kotor ke alam kegelapan untuk disiksa. Di hotel itu, Om berniat menyewa kamar honeymoon bekas orang tuanya, namun dilarang oleh staf bernama Fiona karena lantai tersebut sudah ditutup akibat rumor berhantu. Malamnya, akibat depresi yang mendalam, Om nekat melakukan aksi gantung diri di kamarnya. Beruntung, nyawanya berhasil diselamatkan oleh Fiona dan seorang pelayan bernama Albi. Meskipun ia harus mengalami koma selama 1 minggu setelah siuman dan kembali ke hotel untuk membereskan barang. Om terkejut mendengar kabar bahwa Fiona telah menghilang secara misterius sejak malam Halloween. Polisi mencurigai seorang tunawisma bernama Jerry merasa berhutang budi. Om mencari Jerry di hutan. Jerry bersumpah tidak bersalah dan mengaku bahwa ia sempat mendengar bel panggilan hotel dari lantai honeymoon yang kosong, yang ia yakini sebagai petunjuk dari arwah Fiona menggunakan kunci lift curian dari Jerry. Om menyelinap ke lantai terlarang tersebut sendirian karena Jerry tertangkap basah oleh petugas hotel bernama Fergal saat mencoba mencuri obat. Di lantai yang terbengkalai itu, Om bertemu dengan resepsionis bernama Mal yang tampak gelagapan. Sesaat kemudian, Om shock menemukan jasad Fiona di dalam lift barang. Mengetahui kedoknya terbongkar, Mal langsung kabur dan mengunci Om di lantai berhantu itu. Di dekat jasad Fiona, Om menemukan sebuah alat perekam. Lewat rekaman tersebut, terungkap fakta kejam bahwa Fiona dibunuh oleh Mal dalam kurung menantu pemilik hotel. Mal menolak bertanggung jawab atas kehamilan Fiona, dimulai dari meracuni Fiona dengan obat bius di dalam minuman hingga Fiona pingsan. Lalu kemudian Mal mengurungnya di lantai gelap tersebut sampai mati perlahan. Teror semakin intens ketika jasad Fiona tiba-tiba menghilang dan sebuah TV tua mendadak menyala menampilkan acara badut masa kecil Om. Melalui siaran mistis tersebut, ingatan masa kecil Om yang trauma kembali terbuka. Dulu saat masih kecil, ia tidak sengaja bermain dengan senjata api, menembak kepala ibunya hingga tewas. Sang ayah yang depresi dan membencinya akhirnya memilih mengakhiri hidupnya sendiri, yang kemudian menjadi akar depresi berat Om selama ini. Untuk mencari jalan keluar, Om melompat ke bawah poros lift barang dan tiba di sebuah ruangan kuno yang menyerupai penjara bawah tanah abad ke-8. Ketika alarm berbunyi dan sosok mistis mulai mengikuti Om hingga ke kamar, Om menggunakan kapur yang ia temukan untuk menggambar lingkaran pelindung di lantai demi menyelamatkan dirinya. Keajaiban terjadi. Sosok mirip penyihir dalam legenda tersebut tidak mampu menembus lingkaran kapur itu. Keesokan harinya, Mal kembali ke hotel dan berpapasan dengan Jerry yang berhasil kabur dari mobil polisi untuk menyelamatkan Om. Mal yang panik langsung menghabisi Jerry menggunakan senjata crossbow. Mal kemudian berniat membakar hotel untuk menghilangkan jejak, lalu mengejar Om hingga ke lantai dasar. Om sengaja memancing Mal menuju area sosok penyihir, sementara ia sendiri berlindung di dalam lingkaran kapur. Seketika Mal langsung terborgol oleh rantai gaib. Legenda itu terbukti nyata. Sang penyihir muncul dan menyeret jiwa kotor Mal ke alam kegelapan hingga tewas. Om yang dilingkupi rasa bersalah atas kematian ibunya mengira ia akan menjadi korban berikutnya, namun arwah ibunya menampakkan diri dan menenangkannya, menjelaskan bahwa insiden masa kecil itu
bukan kesalahannya, melainkan kelalaian sang ayah yang menyimpan pistol sembarangan, karena hatinya kini dinyatakan bersih dan bebas dari rasa bersalah. Penyihir tersebut tidak menyentuhnya. Om berhasil diselamatkan dari kebakaran oleh Vergal. Film berakhir dengan jasad Fiona yang akhirnya bisa beristirahat dengan tenang setelah Mal mendapat balasan setimpal, sementara Om akhirnya bisa memaafkan dirinya sendiri dan melanjutkan hidupnya. Tamat. Setelah tahu alur cerita singkatnya, mari kita bahas teorinya. Kedua, teori Om sudah dihantui sejak awal. Kalau teman-teman perhatikan di awal adegan, Om sebenarnya sudah dihantui oleh arwah ibunya bahkan sebelum dia datang ke hotel. Pertanyaannya, apakah hantu ibu Om nyata? Kemungkinan besar tidak nyata, alias hantu ini berasal dari rasa bersalah Om yang dimix dengan kecanduan alkohol, menciptakan ilusi seakan-akan Om dihantui ibunya yang gentayangan akibat insiden tertembak di masa kecilnya. Ketiga, apa maksud kambing di atas mobil? Di film ini ada adegan yang menarik di mana Vergal menembaki kambing yang naik di atas mobil tamu sesuai arahan pemilik hotel. Kemudian terungkap kalau kambing-kambing tersebut terkena racun dari jamur halusinasi di hutan, di mana para kambing naik ke atas mobil untuk melihat diri mereka sendiri pada kaca. Dan ya, kambing ini sebenarnya adalah simbolis dari sosok Om yang selalu merefleksikan dirinya sendiri di depan kaca ketika sedang mabuk. Om ingin terus-menerus melihat rasa bersalahnya di depan cermin. Dan ya, karena karakter Om memakai kacamata, bisa dibilang dia terus-menerus bercermin pada kesalahannya. Keempat, siapakah sosok asli dari Dan Kimen? Salah satu karakter paling ikonik di film ini adalah Dan Kimen. Banyak yang salah mengira sosok tersebut adalah kelinci, padahal dikonfirmasi sendiri oleh sang sutradara kalau sosok tersebut adalah seorang keledai bernama Jack the Donkey. Ia merupakan host dari sebuah acara varieties anak-anak jadul yang sering ditonton Om saat kecil. Dan tentu saja, Dan Kimen yang Abigos bahas bukan Dan Kimen di Variety, melainkan Dan Kimen yang muncul di kamar honeymoon. Jawaban dari Abigos, Dan Kimen tersebut adalah Om itu sendiri. Kalau teman-teman perhatikan saat Om melihat TV yang menayangkan Dan Kimen di kamar honeymoon, saat itu di kacamata Om, TV tersebut tampak white noise, yang itu artinya Dan Kimen di TV tidak nyata, alias hanya halusinasi yang sedang menghakimi perbuatan Om. Dan ya, karena ini hanya halusinasi, maka sudah jelas kalau sosok Dan Kimen adalah Om itu sendiri. Lebih tepatnya rasa bersalah dari Om yang terus menghakimi kebodohannya di saat kecil. Itulah kenapa memakai simbol Danki, karena memang keledai melambangkan kebodohan. Kelima, apakah penyihirnya asli? Berbeda dengan sosok Dan Kimen yang hanya manifestasi dari kebodohan Om, sang penyihir tampak nyata di kacamata Om, yang itu artinya penyihir di ruangan bawah tanah tersebut memang beneran sosok yang sangat nyata. Uniknya, sang penyihir adalah hakim yang adil, alias dia hanya menyerang berdasarkan emosi negatif. Keenam, penyebab kematian Fiona. Meskipun ada rekaman kalau Fiona ketakutan karena ada seseorang yang mendekatinya di ruangan bawah tanah, menurut Abigos penyebab kematian Fiona bukan penyihir, tapi dehidrasi dan ketakutan yang tinggi akibat disekap di ruangan bawah tanah oleh Mal. Itulah kenapa jasad Fiona tidak ditarik sang penyihir ke neraka, karena memang dia adalah korban. Dan alasan kenapa jasad Fiona tidak membusuk plus tetap berada di lift barang kemungkinan besar karena kematian Fiona belum lama, alias baru beberapa hari setelah dia tidak kuat menahan dehidrasi hingga akhirnya berhalusinasi melihat sosok mendekat kepadanya. Atau teori lain, sang penyihir sengaja menaruh Fiona di lift barang lalu mengawetkan tubuhnya dengan metode sihir sebagai bukti kejahatan dari orang tidak bersalah yang dikirimkan kepadanya. Jadi halusinasi Fiona kalau didatangi seseorang memang benar adanya. Hanya saja sang penyihir tidak menyelamatkan Fiona karena dia hanya bertindak sebagai hakim. Manifestasi penuh sang penyihir baru muncul ketika dua orang yang dihantui rasa bersalah, yaitu Om dan Mal, masuk ke kamar honeymoon. Jadi lingkaran yang ditakuti sang penyihir memang benar, termasuk menyeret ke neraka. Om selamat karena dia berhasil mengatasi rasa bersalahnya, sementara Mal tidak. Ketujuh, makna anak kecil dan ayah yang tersesat di gurun. Semenjak depresi akibat kematian ibunya, Om menjadi penulis dark yang hampir semua karyanya menunjukkan gejala depresi dan bad ending.
Bahkan ending dari karya terbarunya yang berjudul Sang Penakluk, sang ayah berniat menghancurkan botol yang berisi peta dengan tempurung kepala anaknya. Endingnya botol tersebut tidak pecah meski sang anak mati, dan sang ayah pun pada akhirnya juga mati tenggelam di pasir. Fiona saja sampai bingung kenapa Om menulis hal sejahat itu di karyanya. Dan ya, di makna dari karya tersebut, Om adalah gambaran hubungan dia dan ayahnya yang sama-sama ingin mencari jalan keluar dari rasa bersalah dalam kurung gurun pasir kesalahan, di mana tanda yang muncul di gurun melambangkan dari sisa air alkohol. Jadi Om merasa minum alkohol akan membantunya membuka tanda jalan keluar, padahal tidak, karena endingnya sang ayah dan anak sama-sama mati. Tapi ya, setelah Om berhasil mengatasi traumanya, ending cerita tersebut Om rubah, di mana sang ayah balik memberikan botol tersebut agar sang anak mengakhiri hidupnya. Tapi sang anak dalam kurung Om justru membuang botol tersebut dan memilih mati dengan damai bersama ayahnya. Tapi ya, dari botol yang dilempar tersebut muncul kepala kambing bertanduk keras yang kemungkinan akan jadi jalan keluar bersama ayah dan anak, alias happy ending bagi Om dan ayahnya yang keduanya sempat menemukan jalan buntu atas kecelakaan pistol yang menewaskan sang ibu. Jadi ending film Hokum sebenarnya adalah mengatasi trauma akibat kesalahan yang terus dipendam sejak kecil, di mana hal ini membuat Om mengalami writer's block alias kebuntuan untuk menulis. Dan setelah Om berhasil mengatasi traumanya, Om pada akhirnya membuat happy ending untuk ceritanya sendiri. Bagaimana menurut pendapat teman-teman dengan teori Abdikos ini? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Dan karena ini cuma teori, bisa saja benar, bisa juga salah. Jangan lupa subscribe channel Abdikos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.